Pada tahun 2000 lalu, mantan Wakil Perdana Menteri Indonesia di era tahun 1960-an, Subandrio, menerbitkan buku berjudul Kesaksianku tentang G30S. Buku memoir tersebut adalah bentuk pembelaan Subandrio terhadap tudingan sepihak yang dialamatkan kepada dirinya yang diduga terlibat G30S. Tudingan itu sungguh pahit, tidak hanya karena Subandrio harus mendekam di penjara selama 30 tahun, tetapi juga harus memikul aib sebagai pengkhianat bangsa. Namun, melalui bukunya tersebut, Subandrio melancarkan serangan balik ke Soeharto. Ia menuding Soeharto justru telah melakukan kudeta merangkak terhadap kekuasaan Soekarno. Tak hanya itu, menurut Subandrio, Soeharto punya rekam jejak yang buruk jauh sebelum peristiwa G30S. Yang pertama, semasa di divisi Diponegoro, Soeharto menjalin relasi dengan pengusaha Tionghoa, Lim Siu Liong. Keduanya menjalankan bisnis penyelundupan berbagai barang. Saat itu, kata Subandrio, Soeharto berdalih bahwa bisnis penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya, ujar Subandrio. Belakangan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam Diponegoro, melainkan untuk kepentingan pribadi Soeharto dan Lim. Duitnya masuk ke kantong Soeharto dan Lim, kata Subandrio. Soeharto juga membangun klik di dalam tubuh Angkatan Darat saat itu. Subandrio menyebutnya trio Soeharto Yoga Ali. Awalnya, pada tahun 1959, Soeharto tiba-tiba memanggil pulang Yoga Sugama, yang saat itu masih menjabat sebagai Dubes Indonesia di Yugoslavia. Saat itu, Soeharto memanggilan Yoga untuk diberi jabatan baru, Kepala Intelijen Kostrad. Bagi Subandrio, pemanggilan Yoga oleh Soeharto itu bermasalah. Pertama, pemanggilan Yoga itu di luar aturan formal alias menabrak aturan. Semestinya, yang punya otoritas memanggil Yoga itu adalah Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat. Kedua, tujuan kepulangan Yoga ke tanah air adalah untuk mensabotase politik Bung Karno. Ketiga, untuk menghancurkan PKI. Komplotan trio Soeharto Yoga Ali ini sudah berlangsung erat semasa di Kodam Diponegoro. Bahkan, Soeharto pernah menggunakan komplotannya ini untuk mensabotase rencana pengangkatan Kolonel Bambang Supeno sebagai Panglima Kodam Diponegoro. Saat itu, pimpinan Angkatan Darat mencalonkan Kolonel Bambang Supeno sebagai Pangdam Diponegoro. Kabar itu tercium oleh Soeharto, yang saat itu masih berpangkat letkol tetapi ngebet sekali jadi Pangdam. Untuk meraih cita-citanya, Soeharto menggelar rapat gelap dengan sejumlah perwira di Kodam Diponegoro. Rapat itu dikoordinir oleh Yoga Sugama, yang notabene komplotan Soeharto. Subandrio juga menyingkap keterlibatan Soeharto, dalam percobaan kudeta yang dirancang Tan Malaka untuk menggulingkan Kabinet Syahrir, pada tanggal 3 Juli tahun 1946. Awalnya, kata Subandrio, kelompok Tan Malaka mengajak semua kalangan militer di Jawa Tengah, termasuk Soeharto, dalam gerakan tersebut. Pada tanggal 20 Juni tahun 1946, Perdana Menteri Syahrir diculik oleh kelompok Sudarsono. Soeharto selaku salah seorang komandan militer Surakarta terlibat dalam penculikan itu, ujar Subandrio. Tanggal 2 Juli tahun 1946, 2 batalion pasukan penculik berkumpul di markas Soeharto. Pasukan itu kemudian dikerahkan untuk menguasai aset strategis, seperti RRI dan Telkom. Malam itu juga mereka menyusun surat pembubaran Kabinet Syahrir dan menyusun kabinet baru yang sedianya ditandatangani oleh Presiden Soekarno esok harinya, ungkap Subandrio. Tetapi percobaan kudeta itu gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Pada saat itulah Soeharto berbalik arah, dari awalnya berkomplot dengan penculik kemudian menangkapi para penculik. Namun cerita tentang kelicikan Soeharto dalam peristiwa percobaan kudeta itu bukan cerita baru. M. Yuanda Zara dalam bukunya Peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946, menguak kudeta pertama dalam sejarah Indonesia juga mengungkap kelicikan Soeharto itu. Menurut Yuanda, Soeharto sebetulnya terlibat dalam pembebasan tahanan pro-kudeta di penjara Wirogunan. Ia kemudian membawa tahanan itu ke markasnya, di Wiyoro, di mana Sudarsono sudah menunggunya. Menurut Yuanda,
Di malam itu juga Muhammad Yamin membuat konsep maklumat kepada Presiden Soekarno, yang isinya seolah-olah penyerahan kekuasaan kepada Tan Malaka. Pembuatan konsep maklumat itu dilakukan di markas Soeharto. Rencananya, maklumat itu akan dibawa oleh Sudarsono esok paginya, tanggal 3 Juli tahun 1946, ke Presiden Soekarno. Dengan liciknya, Soeharto membocorkan info ini ke pihak istana dan sekaligus memberitahu rencana Sudarsono ke istana. Alhasil, pada tanggal 3 Juli tahun 1946, ketika Sudarsono ke istana presiden, ia dengan gampang dilucuti oleh pasukan pengawal presiden. Itulah sedikit kisah tentang sosok Soeharto di mata Subandrio. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.